Sahabat budaya, Mapanreteme. Mapanreteme adalah merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan Hataman Al-Quran, di mana kata Mapenre berarti memberi makan dan teme berarti tamat. Tradisi Mapenreteme ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Nah, sahabat budaya, pelaksanaan Mapenreteme ini tidak terlepas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran. Demikian kabar Ratna Pro 4. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersua. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang. Bersiaplah, siapkan pasang telinga. Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official. Seluruh Indonesia, RRI bersuara. Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, sahabat Buddha senang sekali, Jat Ferdinand. Kembali lagi kita sekarang udah di part 2. Dan saat ini kita ada di program Teras UMKM ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai cara bajiki mencuri perhatian di tengah riuhnya media sosial. Sudah hadir ya, sahabat baik kami di sini, narasumber kami ada Bapak Ilham Basalama, owner Bajiki. Ya. Iya. Selamat pagi Pak Ilham. Ya, selamat pagi Kak. Oke. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah sahabat budaya ini hal yang sangat istimewa karena pagi hari ini kita boleh menghadirkan beliau di sini walaupun mungkin dengan kegiatan begitu padat gitu ya Pak ya. Ya lumayan Pak. Lumayan. Oke Pak Ilham, kita boleh mulai ya Pak ya? Boleh boleh. Oke. Nah, Gimana. nah di tengah jutaan konten ini sahabat budaya, nama Bajiki ya Pak ya, ini terasa sangat ikonik. Nah apa sebenarnya makna di balik nama Bajiki ini dan kapan didirikan serta bagaimana Pak Ilham memastikan bahwa nama tersebut ini ada jiwa di dalamnya yang begitu kuat untuk bisa ditampilkan atau dimarketkan di media sosial, tapi Pak. Iya. Jadi sebenarnya yang paling basic sekali pada saat penentuan nama Bajiki itu sendiri itu kan diawali dengan kata baji. Di Makassar itu artinya mungkin
beberapa orang menganggapnya adalah kebaikan, baik. Terus kemudian ide awalnya mungkin lebih ke, awalnya itu saya mungkin bilang bajuku, Oh, bajuku. bajuku. Terus lama-lama mungkin terlalu luas ya, terlalu Indonesia. Kira-kira apa ya yang kata yang bisa mencerminkan kalau ini ada Makassarnya. Nah disitulah mungkin saya dengan teman-teman ya sudah bajiki aja, seperti itu kurang lebihnya. Terus bajiki juga itu adalah ya alhamdulillah mungkin sebagai doa ya, Iya. kebaikan. Ya mungkin seperti itu Kak, Yang baik-baik gitu. yang baik-baik untuk pemilihan nama sendiri. Iya. Karena kan apa sih orang bilang bahwa apalah arti sebuah nama, tapi sebenarnya dalam nama itu kan ada ini ya, ada doa-doa begitu Betul. ya. Jadi ketika misalnya kita dilahirkan, orang tua memberikan nama ini, ada doa di Ada dalamnya. doa. Jadi semoga apa yang selama ini Bajiki lakukan itu bisa memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitarnya, untuk orang-orang entah itu dari segi bajunya. Siapa saja yang memiliki Bajiki itu. Oke. Nah, boleh ceritakan dari awal ini ketika akhirnya menjual produk Bajiki ini, apakah memang sudah melalui media sosial ataukah ada cara-cara lain hingga katanya dengar-dengar ini udah buat website sendiri, ini boleh cerita Pak Ilham? Iya. Bajiki sendiri itu berdiri di tahun kurang lebih 2014 Pak. Oke. Pada saat itu media sosial belum semasif sekarang. Betul. Saya masih ingat di awal Instagram pun juga masih videonya itu kalau saya tidak salah 15 detik. Oh, iya, Itu di awal Instagram. Nah, sangat mustahil untuk menjual di sosial media pada masa itu. Jadi salah satu cara yang kita lakukan untuk mempromosikan atau menjual produk ya jalan satu-satunya adalah kita jualan offline. Iya. Jadi memang di awal kita sudah ada offline store. Kemudian kita terus ikut dengan perkembangan sosial media itu sendiri. Ketika Instagram masuk, kita mulai 2015-2016 itu kita sudah mulai jualan di Instagram. Di situ udah mulai ini ya, maksudnya media sosial tuh sudah mulai Bisa digunakan sebagai media promosi pada saat itu. Oke. Tapi kebanyakan lebih ke offline sih Pak. Offline ya. Iya. Saya masih ingat juga beberapa tahun lalu mungkin kita ada event juga di kantor ini, mungkin beberapa tahun yang lalu di awal-awal itu, entah itu event komunitas mungkin ya, saya sudah lupa juga. Iya. Jadi sebenarnya penggabungan sih Pak, dibandingkan kalau zaman dulu kan sosial media belum ada TikTok. Betul. Iya. Dan untuk website sendiri, website itu baru setahun 2 tahun sih Pak sebenarnya. Berjalan ya. Iya. Oke. Nah, kemudian alasan dibalik Pak Ilham dan teman-teman ini membuat kata-kata lucu ini kerja tim ya Pak ya? Iya biasanya Oke. kerja tim. Nah, alasan dibalik menggunakan kata-kata lucu Makassar sampai karakter pahlawan heroik dari tanah Sulawesi terhadap produk ini sebenarnya bagaimana ini Pak? Boleh cerita? Jadi Bajiki sendiri itu berangkat dari sebuah ide untuk terus memperkenalkan Makassar dengan semua kearifan lokal yang ada di Makassar. Kata-kata lucu sendiri itu pun juga sebenarnya lebih terinspirasi dari beberapa brand-brand lokal yang ada di Indonesia sendiri Pak. Jadi mungkin selama ini teman-teman ke Jogja itu mungkin ada namanya Dagadu ya mungkin ya. Ini dulu waktu Zamannya dulu iya. sangat Sampai sekarang baik pun sekali. juga masih ada Pak. Oh masih ada. Iya, di Oh, Bali iya. juga itu. Iya. Mungkin jogger orang taunya. Oh iya. Iya. Nah di Makassar sendiri itu kita ada Bajiki. Tapi Bajiki yang saya buat ini lebih bukan terpusat di satu kata-kata lucu Makassar, tapi kita ambil segmen yang lebih luas. Makanya kita hadirkan yang salah satu menjadi identitas kita sendiri di Kota Makassar itu, entah itu mungkin
sudah biasa atau sering lihat ilustrasi dari Sultan Hasanuddin. Karena kan ada banyak sekali sebenarnya karakter-karakter di Makassar sendiri yang mungkin orang-orang awam itu tidak tahu. Mungkin ada namanya Karengga Lesong. Nah, itu salah satu pahlawan juga. Tapi orang taunya cuman Sultan Hasanuddin. Nah, itu yang kita coba sampaikan di Bajiki. Jadi kita kenalkan orang taunya kan sekarang di Sulawesi yang terkenal itu kan cuman Pini sih. Iya. Padahal ada yang lebih tua dibandingkan Pini sih. Iya. Oke. Padewakang. Oh, Pak Dewakang. Ke kapal juga? Kapal lebih kecil lagi. Itu lebih tua. Jauh sebelum Ada pinisi ini. ada Pinisi. Iya, itu Padewaka. Nah, yang hal-hal seperti itu yang mungkin coba kita komunikasikan lewat media kaos sebagai apa ya? Kalau orang Makassar biasanya bilang saling mengingatkan. Si pakainya apa? Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, kemudian media sosial saat ini kan apa namanya? Naik sekali Pak ya, sangat naik sekali, terjun bebas sekali. Nah, apa satu hal unik yang dimiliki Bajiki yang sebenarnya tidak bisa kita temukan di akun brand kompetitor yang lain ini? Kalau keunikan sendiri biasanya kita kalau kita cari keunikan mungkin dari apa ya? Lebih dari cara kita berkomunikasi di sosial media. Video kita lebih menceritakan tentang apa ya? Tidak melulu tentang spesifikasi produk, lebih ke cerita yang kita angkat di produknya, seperti itu. Oke. Jadi istilahnya maksudnya cerita ini dibawa dalam sesuatu yang sebenarnya orang sebenarnya tidak kepikiran nih, tapi Bajiki menangkap itu. Iya betul. Jadi itu yang menjadi salah satu keunikan Bajiki sendiri sampai saat ini, yang dari dulu sampai sekarang itu masih kita pertahankan. Berarti cakarnya udah kuat sekali. Iya. Oke. Nah, sahabat Udaya, kita jeda dulu Pak ya. Boleh, Pak, ya. 1 menit dulu. Siap. Dan setelah itu kita kembali, sahabat Udaya, masih banyak cerita-cerita menarik yang akan nanti kita bahas bersama di program kita ini. Oke, jangan kemana-mana, sahabat budaya. Yang gila bola kayaknya ini apa namanya penting nih untuk bisa didengarkan. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifudin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara
tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Iya, sahabat budaya, program ini bisa live di Facebook Pro 4 RRI Makassar dan kita masih terus bersama dengan Pak Ilham Basalama. Terima kasih Pak selaku owner dari Bajiki. Iya. Oke. Nah, Pak, ini kita tahu ketika misalnya seseorang menggunakan handphone itu kan scrollingnya cepat sekali nih, ya. Iya. Nah, sebenarnya apa rahasia Bajiki dalam menciptakan visual hook atau kalimat pembuka agar orang-orang ini berhenti, berpindah slide dan tetap di slide Bajiki? Ini kan, aduh. Tangan ini kan nggak bisa dikendalikan sebenarnya. Bener Pak, iya. Visual hook ya. Jadi biasanya kalau ngomongin tentang visual hook, visual hook itu sendiri, hook itu sendiri dulu deh. Hook itu kan salah satu cara atau salah satu hacks dalam tanda kutip untuk ngebuat orang berhenti scroll. Ya. Jadi dalam dunia sosial media sendiri yang saya tahu, yang saya pelajari, meskipun saya bukan expert di sosial media itu sendiri, tapi tahu-tahu lah. Jadi hook sendiri itu salah satu cara kita untuk maksa orang berhenti scroll di sosial media. Jadi intinya itu ada di 3 detik pertama. Jadi kalau ngomongin visual hook sendiri itu adalah bagaimana caranya ngebuat visual hook, tergantung dari konten itu sendiri dulu. Kan konten ada beberapa jenis tuh Pak. Yang pertama mungkin ada Reels kalau di Instagram. Ada juga carousel. Kalau di Reels sendiri tuh dominan biasa kita bikin hooks yang lebih bikin kaget kadang-kadang, bikin dengan kata-kata kontroversi yang pada akhirnya ujungnya itu ya jualan aja sebenarnya intinya. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin hooks karena kalau kita bicara hooks itu sebenarnya lebih luas lagi Pak sebenarnya. Karena ada beberapa formula, ada beberapa entah itu kita angkat masalah problem atau benefit atau pokoknya ada banyak, ada sekitar 10-an yang saya pelajari tentang membuat hooks itu. Nah, kemudian bagaimana cara Pak Ilham ini menyeimbangkan antara mengikuti tren yang sedang viral tapi tetap relevan nih ceritanya, maksudnya tetap di jalurnya dengan mempertahankan idealisme konten asli khas Bajiki di media sosial. Iya. Bagaimana cara menyeimbangkan mengikuti tren yang sedang viral ya. Jadi sebenarnya kalau masalah di Bajiki sendiri itu kadang-kadang ada satu yang mungkin lagi happening banget sekarang. Contoh mungkin Aldi Taher semua burger milik Allah ya. Apakah itu harus masuk di Bajiki? Jawabannya tidak Pak. Jadi memang ini sebenarnya kita mau ikutin tren untuk viral atau kita mempertahankan positioning brand kita. Karena kalau kita ada yang tren ikut itu kalau di Bajiki sendiri itu kita jarang terapkan. Karena lebih mengganggu jadwal yang sudah ada lah. Terus yang kedua juga mungkin kita ikuti ketika itu nyenggol-nyenggol tentang apapun yang ada relate-nya dengan Makassar lah. Tapi kalau tidak ada kayak mungkin yang lagi viral kemarin pernikahan El Rumi, apakah kita angkat? Tentu tidak. Iya. Berarti lebih ini loh budaya presennya ke budaya Sulawesi Selatan ya. Jadi kita tidak ngikut juga. Dan tidak harus untuk ngikut dengan
Karena kan jatuhnya riding the wave juga. Dan riding the wave itu kalau wave-nya sudah atau ombaknya sudah turun, ya sudah. Selesai. Sudah selesai. Iya, oke. Tapi Pak Jiki ini maksudnya jadi ceritanya bahwa ada banyak brand sebenarnya. Iya. Ada banyak jualan sebenarnya. Betul. Tapi di titik tersendiri brand yang yang betul-betul tidak bisa diombang-ambingkan. Iya, betul. Ada di posisi Pak Jiki itu ya. Iya, betul, Kak. Oke. Jadi lebih ke apa ya, kalau kita bahas masalah konten yang sedang viral agar tetap relevan. Sebenarnya tergantung yang betul. viral juga. Betul. Kalau relevan dengan atau ada nyenggol-nyenggol sedikit, mungkin kita ikut. Oke. Iya, contoh kemarin apa ya? Terkait dengan bukan viral sih sebenarnya, lebih ke memalukan tapi ya begitulah konten-konten viral. Kadang-kadang kita masih masuk juga. Nah, kemudian cerita seperti apa yang paling sering membuat audiens Bajiki merasa terkoneksi secara emosional, tapi bukan sekedar melihat iklan-iklan yang ada di media sosial begitu? Kalau terkoneksi itu lebih ke jualan sih Pak sebenarnya. Kalau konten itu kadang-kadang saya tidak begitu dapat datanya, tapi yang paling ngena di orang-orang itu biasa itu konten produk sebenarnya. Konten-konten yang Bajiki angkat di kaos mungkin yang merasa contoh orang-orang yang mungkin sudah puluhan tahun belum pulang ke Makassar, rindu kampungnya. Kaos bercerita. Yes, itu dia Pak. Jadi lebih ke yang bikin terkoneksi isi kaosnya sendiri. Ya bisa ingat kampungnya. Iya, oke. Terus kalau mau lebaran kita bikin artikel kaos yang pulang kampung. Jadi orang-orang Makassar yang Ada di mungkin perantauan. ada yang di perantauan itu ya pasti rindu pulang. Jadi sebenarnya yang paling erat sekarang itu konten-konten yang jangki lupa bahagia. Coto. Nah, orang-orang yang di luar Makassar yang mungkin puluhan tahun belum pulang, kalau lihat kaos itu kan coto. Bagaimana itu rasanya coto sekarang nih? Yang seperti itu yang paling ngena di audiens. Iya, oke. Misalnya suatu ketika nih Pak Ilham misalnya jalan-jalan ke Malaysia misalnya. Betul. Ketemu orang busur Makassar pakai baju itu. Iya. Terus orang Makassar Ki. Oh, Iya. bagusnya baju tak. Dan kalau Malaysia kita sering datang sih orang-orang Malaysia. iya. Entah itu dia beli dari marketplace mungkin. Terus ada beberapa kali juga orang dari Brunei, Oke. Bugis. Di sini orang Sopeng mungkin orang Sopeng yang sudah orang Sopeng Bone, wajah yang sudah ya memang sudah tinggal di sana. Oke. Itu ke Makassar nyarinya Bajiki. Bahkan kadang-kadang juga ada yang mau dikirim, makanya kita alihkan ke marketplace. Iya. Oke. Tapi ini ya maksudnya supaya orang tuh lebih banyak ini ya, maksudnya sentuhannya tuh lebih Iya, langsung langsung. ini ya. Betul. Oke. Nah, kemudian untuk sekarang ini berapa orang pekerja di brand Bajiki saat ini dan apa saja tugas-tugas dari mereka? Kalau di offline store sendiri itu kita ada dua apa ya? Dua segmen. Ada yang offline dan ada yang online. Terus kalau yang di offline sendiri kurang lebih sekitar cuman 5 orang, Pak. Oke. Yang online ini ada sekitar kurang lebih 4 orang lah. Jadi offline itu ngurusin semua toko, customer yang belanja di toko atau packing barang yang ada di pesanan di marketplace itu sendiri. Nah, kalau online ini lebih spesifik dia tugasnya cuman jadi host live aja. Oke. Nah, ini kan sekarang gempuran gempuran gambar atau video atau bahasa di media sosial itu kan kadang kita nggak bisa kendalikan nih ya Pak Ilham ya. Nah ini ya pokoknya mulai dari yang bahasa-bahasa yang ya pokoknya berwarna lah bahasanya gitu Pak. Nah bagaimana Bajiki menjaga reputasi dan tetap fokus pada pesan positif di tengah riuhnya netizen ini? Di tengah riuhnya netizen bagaimana? Sebenarnya Bajiki kalau kita lihat dari akarnya itu, rootnya itu kan sudah jelas. Bajiki itu mengangkat atau
bahasa apa ya, bahasa umumnya mungkin mengangkat budaya lah, agar memperkenalkan budaya Makassar lebih dikenal orang. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya untuk menjaga itu tetap relate dengan audiens, ya sebenarnya cukup jalur itu aja yang terus. Oke. Iya, jadi tidak usah terdistraksi dengan apa yang lagi riuh di samping kiri kanan. Ya kita fokus aja. Iya, istilahnya bisa kita mau ke suatu tempat nih. Iya. Terus tiba-tiba misalnya sementara bawa kendaraan, Betul. ada yang menggoda. Iya, betul. Kiri atau kanan. Jalan aja. Ya jadi kan tujuannya kan sudah jelas. Betul. Terus kita juga sudah jalan lebih dari 10 tahun. 10 tahun ini kita sudah konsisten dengan menjaga kecepatan, menjaga ritme untuk tidak keluar jalur lah. Jadi sebenarnya itu lebih ke ingat tujuan aja sih Pak sebenarnya. Iya. Tapi sisi positifnya tetap harus diangkat Iya. ya dari sisi budaya Sulawesi Selatan. Betul. Oke. Pak Ilham, kita jeda lagi dulu ya. Boleh. Ya, sahabat budaya jangan kemana-mana. Nanti kita kembali di sesi terakhir masih di Perompak dari Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifudin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang. Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official. Indonesia. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi ya, masih di Perompak dari Makassar di kebersamaan weekend ya. Yang saat ini weekend bersama keluarga tercinta, mungkin ke suatu tempat, ke gunung, ke pantai atau ke laut ya. Semoga aman terkendali ya dan tetap bersama dengan keluarga tersayang. Hormati dan patuhi apapun yang sudah menjadi ketentuan di tempat wisatanya sahabat budaya. Ya Pak Ilham. Nah, seberapa penting peran audiens dalam menciptakan konten Bajiki? Bagaimana cara untuk memancing mereka sehingga dengan sukarela mempromosikan brand Bajiki ini sendiri? Seberapa penting? Jadi sebenarnya proses creation dalam membuat konten itu sendiri biasanya kita berangkat dari feedback dari audiens itu sendiri sebenarnya. Jadi ada konten yang memang kita ciptakan untuk memancing audiens itu untuk memberikan feedback. Nah dari data itu kita baru menyimpulkan, oh ternyata konten seperti ini nih yang mereka suka. Konten budaya, konten resep masakan mungkin tentang 40 rempah dalam membuat coto, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke konten ini kan dibuat untuk audiens sendiri. Jadi kita buat satu kuesioner biasanya. Nah kita tanya, kamu suka postingan seperti apa sih? Kamu suka video apa carousel atau slideshow?
Jadi lebih ke kita tanya dulu ke mereka, mereka maunya apa. Terus dari situ kita berangkat untuk menciptakan konten itu sendiri. Nah, terus yang kedua juga bagaimana cara untuk supaya mereka sukarela dalam memposting konten yang Bajiki bikin. Biasanya yang pertama tidak sukarela sih sebenarnya, Pak. Ini lebih ke kita minta tolong ke orang-orang terdekat dulu. Jadi algoritma sosial media sendiri itu kan lebih ke seberapa banyak engagement yang ada di postingan itu, terus seberapa tinggi reach atau jangkauannya, dan seberapa sering di-share. Jadi biasanya kita pancing ke ya anak-anak toko dulu, orang-orang terkenal dulu, yang orang-orang yang kita kenal dulu, kita bantu. Nah, di situ biasanya audiens kalau kontennya kena itu pasti dia akan share secara sukarela. Begitu. Nah, kemudian sejauh mana Pak Ilham membiarkan algoritma mengatur kreativitas di Bajiki? Apakah Pak Ilham sendiri lebih percaya pada data atau analistik, atau mungkin intuisi ketika menggunakan konten atau menggugah konten begitu? Jadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin di awal semua berdasarkan data sih, Pak. Iya. Jadi data yang memang kita kumpulkan, kita riset untuk menciptakan suatu konten. Jadi ya intinya kadang-kadang itu salah satu tantangan juga sebenarnya di awal, antara kita punya idealisme, intuisi ini atau data yang sudah tersaji. Awalnya saya kesalahannya di situ, lebih ke ikut ini mau deh aku bikin deh, kayaknya bakalan viral kayak ini. Nah, ternyata tidak. Ternyata viral di orang lain, ternyata belum tentu viral di saya. Karena kan tiap akun beda-beda audiens masing-masing, beda demografi, beda umur, beda selera lah. Iya. Nah, kemudian ini kan platform ini sekarang udah banyak ya. Iya. Seperti tadi Pak Ilham, kita flashback ke 10 tahun yang lalu kan masih apa namanya belum terlalu istilahnya ngeri dalam tanda kutip. Betul. Itu. 10 tahun lalu masih sepi. Masih sepi. Iya. Nah, sekarang kan kita udah punya banyak nih, ada TikTok, ada Instagram, ada X juga. Nah, mereka tuh punya bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Bagaimana cara Bajiki menerjemahkan pesan yang sama agar tetap efektif di berbagai platform tersebut? Jadi kalau di TikTok sendiri itu Bajiki pemilihan bahasa sebenarnya tergantung dari platform itu sendiri sih. Untuk Bajiki ya. Saya tidak tahu untuk brand yang lain ya, karena sempat kita pakai apa yang Bajiki terapkan terus tidak berfungsi di kita punya brand. Terus kita bilang salah ini yang dia bilang. Betul. Karena tiap brand itu dibangun dengan cara yang beda-beda dan audiensnya beda-beda. Tapi kalau untuk Instagram itu sendiri lebih pemilihan bahasanya itu lebih ke bagaimana membangun, lebih ke estetik lah. Kalau Instagram lebih gaul mungkin cara berkomunikasinya. Tapi kalau untuk TikTok sendiri itu lebih ke apa ya? Lebih ke masyarakat pada umumnya. Apa adanya. Jadi kalau di Instagram itu mungkin kita bangun persona yang lebih wah, yang lebih cakep. Tapi kalau di TikTok ya apa adanya. Cara bahasanya pun ketika live biasa di TikTok jualan ya bahasa Makassar pada umumnya. Iya. Salah satu cara juga supaya audiens yang orang Bugis Makassar itu tahu produk Makassar ini jual karena bahasanya bahasa Makassar. Logat Makassar. Iya, oke. Nah, kemudian boleh diceritakan adakah satu momen atau konten spesifik yang menurut Pak Ilham sendiri ini menjadi titik balik di mana Bajiki akhirnya benar-benar mulai mencuri perhatian secara masif? Momen sebenarnya bukan kalau konten mah lebih spesifik, terlalu kecil. Tapi momen yang menjadi titik balik Bajiki itu adalah ketika Bajiki menjadi official merchandise film Uang Panai 1. Oke, tahun 2000 berapa ya? Panai 1 tuh 2000 sebelum Covid kali ya? 16 kalau saya tidak salah. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu titik balik Bajiki karena berhasil berapa ya ngejual berapa pieces ya dalam pokoknya
ribuan lah, hampir puluhan ribu. Menembus market itu gimana ceritanya? Lebih ke kolaborasi juga. Oke. Iya, intinya di sana. Iya. Intinya di sana. Jadi bagaimana Bajiki masuk ke dalam, Bajiki kan industri fashion nih. Iya. Uang Panai kan industri perfilman. Betul. Bagaimana? Itu kolaborasi dari dulu tuh nggak bisa dipisahkan. Iya. Jadi bagaimana caranya kita di Bajiki itu kolaborasi dengan ini? Caranya itu ya perbanyak link aja sebenarnya. Jadi kita punya teman yang kerja di sini. Kita mau bikin Uang Panai ini, Uang Panai. Saya rasa mungkin kita tahu aja dulu bagaimana viralnya itu di bioskop, orang nonton uang sambil Panai pakai bajunya. sambil pakai bajunya. Jadi memang itu salah satu yang sampai saat ini juga kita masih kerjakan kolaborasi itu. Jadi banyak film-film Makassar khususnya atau nasional yang memang kita ajak kerjasama. Nah, exposure-nya itu dapat dari sana juga. Iya. Yang paling terbaru ini Itu salah satu cara untuk cepat naik ya. Yes, itu. Caranya bagaimana kita masuk ke dalam ya, lebih ke koneksi aja sebenarnya. Iya. Kemarin itu terakhir ada 2 film yang lumayan besar juga di tahun 2024 ya, 24. Ada film Keluar Main 1994 kalau kita nonton juga. Itu Keluar Main masuk ke video. Terus yang terakhir itu Uang Panai 2. Yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini itu sudah masuk di Netflix. Tapi sampai saat ini kaosnya masih ada di toko juga. Kita masih restock terus. Karena IP-nya kan. Betul. Iya. Oke, waduh ini luar biasa loh sahabat Budi. Nah, kemudian orang kan bilang bahwa ketika misalnya untuk naik itu sebenarnya gampang ya, untuk jadi terkenal sebenarnya gampang. Tapi bagaimana gini, bakat seseorang itu kan ini kita Pak Ilham bagaimana menerjemahkan bahasa saya ya. Iya. Tapi nanti tetap mengacu juga pada pertanyaan kita ini. Nah, banyak yang bilang bahwa bakat itu bisa membawa seseorang ke puncak. Tapi bagaimana dia bisa bertahan, itu kan sebenarnya kan tergantung dari karakternya dia. Betul. Nah, sama juga dengan ketika kita menjadi viral. Iya. Menjadi viral dalam waktu yang singkat dengan prize money yang sangat luar biasa. Tapi kan ketika masa itu sudah selesai, dia akan turun dengan pelan-pelan akhirnya hilang. Orang jadi lupa. Nah, apa sebenarnya rencana besar Bajiki sehingga itu tadi tidak menjadi tren sesaat saja, tapi dia tetap relevan di tengah media sosial yang akan terus berubah. Apalagi kan kita mau menuju ke tahun-tahun di mana banyak sekali yang bilang bahwa tahun ini nanti gini, tahun ini bakal seperti ini. Nah, bagaimana Bajiki akan menangkap momen ini? Supaya tetap bahasanya kita boleh pinjam bahasa modern timeless. Gitu. Oke. Kalau timeless dalam artian kalau kita di fashion sendiri, fashion sendiri kan tiap tahun itu berubah-ubah. Betul. Ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk tetap berada di jalur untuk menuju ke rencana besar yang sudah kita rencanakan itu. Sebenarnya kalau di Bajiki lebih ke bagaimana kita ngikut tren yang saat ini lagi happening, tapi kita tidak rubah nih fokus Bajiki itu apa sih sebenarnya? Akar dari akar idenya Bajiki itu tidak berubah. Jadi contoh mungkin beberapa tahun belakangan ini kan lagi viral tuh baju-baju oversize. Iya. Nah, oversize. Di mana-mana orang pakai baju oversize. Iya. Terus kalau saya mau tetap fokus dengan apa yang sudah saya jalani selama kurang lebih 10 tahun, kemungkinan besar mungkin Bajiki tidak bakal dilirik dengan generasi yang ada sekarang. Bukan idealis juga ya? Bukan idealis juga. Tapi kita tidak merubah akar ide yang sudah kita ciptakan. Jadi kita sekarang lagi viral baju boxy. Bikin deh. Tapi ada tonje juga Makassarnya. Nah, itu dia. Ada identitas lah Bajiki di dalam. Sekalipun tidak terlalu ribut desainnya, tidak terlalu warna-warni,
tapi ada unsur Makassar yang tetap kita selipkan di dalam kaos itu. Yang lagi viral jaket model begini. Oh, kita bikin model jaket seperti itu. Rohnya nggak hilang. Tidak ya? hilang. Tetap ada sentuhan Bugis Makassar di dalam seperti itu. Oke. Nah, dengan cerita-cerita kita dari awal yang sudah sangat menginspirasi, kira-kira closing statementnya apa nih untuk hari ini, Pak Ilham? Berhubung kita bahas tentang viral-viral dari tadi, sebenarnya closing statement saya mungkin lebih ke jangan make it mau viral. Oke. Lebih bagus kita bangun pondasi yang kuat agar kita bisa berjalan lama, berjalan jauh. Oke. Saya kira itu juga. Oke, karena viral itu kan sebenarnya tergantung kita mau viral atau tidak, tapi ya itu maksudnya dari berbagai artinya maksudnya banyak kompetitor. Tapi akhirnya orang akan melihat bahwa oh iya ada sesuatu yang tidak dipunya nih sama yang lain yang tetap ada di jati dirinya Bajiki ini. Betul. Oke, dan itu walaupun dimanapun, Bajiki mau deh. Iya, begitu. Iya, Pak Ilham terima kasih ya. Terima kasih sahabat budaya. Hari ini kita sudah membahas tentang salah satu lagi kekayaan dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalnya mencintai Sulawesi Selatan, mencintai Makassar, beli Maki Bajiki deh. Yes. Oke. Iya. Sukses terus. Terima kasih, Kak. Siapa tahu nanti Terima ada kasih. cerita-cerita baru, nanti boleh main-main ke sini lagi. Boleh silakan Oke. diundang-undang. Terima kasih. Nanti kalau misal orang mau cari atau mau dapatkan kaos Bajiki ini gimana caranya ini? Jadi sebenarnya Bajiki itu ada beberapa jenis channel penjualan, ada offline, online, sama di website. Jadi offline store itu kita ada di Jalan Somba Opu. Oh iya. Iya, ada Jalan Somba Opu nomor 265 Makassar, bisa mungkin cek di Google Map. Oke. Kita pas tepat di depannya Anjungan Pantai Losari. Oh, pas depannya Anjungan Iya. Pantai Losari. Oke. Anjungan Pantai Losari. Oke, IG-nya ada nggak? Ada Instagramnya Kalau gitu- Bajiki Store. Oke, aku lihat dulu ya. Iya. Terus untuk yang doyan belanja di marketplace sama juga kita bisa cari dengan keywordnya itu Bajiki. Oke. Coba Richard lihat dulu. Bajiki apa tadi? Bajiki _ store. Oke. Oh iya, ini ya yang merah ya. Iya. Oke. Nah, tadi udah disampaikan sahabat budaya ya. Semoga sukses terus ya. Terima kasih, Kak. Pak Ilham ya. Semoga makin menginspirasi, bukan cuma di Sulawesi Selatan, bukan cuma di Kota Makassar di Indonesia, tapi akan sampai keluar juga ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih banyak Kita sudah pamit. diundang. Iya, oke. Kakak terima kasih ya. Sahabat budaya terima kasih, selamat weekend bersama keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.